Semua orang pasti pernah marah, tapi ya cara marahnya kan berbeda-beda gitu. Kadang ada yang pakai nada tinggi, ada yang nangis, tapi ada juga yang bisa ngontrol amarahnya dengan baik. Nah, yang bahaya adalah emosi marah itu sebenarnya bisa ngedorong orang untuk melakukan kekerasan. Nah, makanya kalau lo lagi marah dan gak hati-hati, lo sebenarnya ya bisa menyakiti orang lain dan bahkan diri lo sendiri, baik secara fisik atau emosional. Dan gak sebatas itu aja. Kerugian lain juga bisa terjadi, misalnya merusak barang, merusak hubungan, dan mungkin bisa memunculkan rasa menyesal pada diri lo sendiri. Kalau lo terbiasa melampiaskan amarah dengan cara yang agresif, lo mungkin memang butuh usaha ekstra supaya bisa membiasakan diri untuk mengekspresikan rasa marah dengan cara yang lebih kalem. Mungkin lo pun tahu bahwa marah dengan cara agresif itu lebih banyak merugikannya dibandingkan untungnya. Nah, makanya kalau lo sedang dalam usaha nih untuk memperbaiki cara marah lo sebenarnya ada di video yang tepat. Kenapa? Karena kali ini gue bakalan ngebahas gimana caranya untuk mengurangi perilaku agresif saat marah. Jadi, lo simak video ini sampai habis dan jangan lupa buat klik like dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%, oke? Nah, sebelum ngebahas panjang lebar mengenai perilaku agresif saat marah, kita perlu menyamakan persepsi dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan marah? Dan seperti apa bentuk-bentuk penyaluran rasa marah? Nah, marah ini emosi yang sangat alami, ya. Jadi wajar banget untuk orang tuh marah. Meskipun memang nuansanya ya cenderung negatif gitu. Nah, kesan negatif tentang emosi marah sebenarnya ya, itu dikarenakan emosi marah bisa menyebabkan tindakan yang tidak terkendali dan juga ngerusak. Kemarahan juga biasanya dianggap sebagai emosi yang antisosial gitu. Karena ya orang marah itu nggak enak lah dilihat sama orang gitu kan. Dan jadinya kayak orang yang marah tuh pengennya memenangkan konflik ibaratnya gitu. Dan ini mungkin dilakukannya melalui kekerasan gitu, tanpa kadang kita nggak peduli sama orang lain. Jadi emosi marah sendiri tuh bisa negatif dan menakutkan sebenarnya ya bagi orang-orang sekitar. Tapi sebenarnya marah itu adalah emosi yang ngejaga kita, ngejaga tujuan kita dan kebahagiaan kita. Karena dengan marah sebenarnya kita kan dijaga dari ancaman luar gitu. Jadi amarah itu sebenarnya adalah hal yang bisa bikin kita beradaptasi gitu. Ya bayangin aja kalau misalnya lo gak punya rasa marah. Kayak ketika harga diri lo diinjak, ketika lo dikhianati, lo jadinya slow aja gitu, gak marah-marah gitu. Orang-orang mungkin ya memaksakan kepentingannya ke lo juga mungkin gak akan bertindak apa-apa kalau lo gak punya rasa marah. Lo jadinya gak ada motivasi untuk mempertahankan diri lo sendiri, untuk beradaptasi, untuk kayak mempertahankan diri lah dari ancaman luar gitu. Akibatnya ya bisa-bisa lo nggak bertahan di dunia ini dan lo akan sulit bahagia juga. Jadi marah itu wajar ya. Marah itu adalah respons adaptif kita terhadap suatu ancaman gitu dari luar. Nah, tapi sebelum gue lanjut, gue mau menekankan dulu di sini bahwa emosi marah itu harus dibedakan dengan ekspresi marah. Jadi ekspresi itu beda sama emosi. Pas marah, otot kita akan otomatis tegang gitu sebagai cara tubuh menyiapkan kondisi untuk menyerang orang. Jadi kayak, wah kita ototnya jadi keras gitu kan, deg-degan gitu. Nah itu berarti kita lagi mengalami rasa marah gitu kan. Tapi serangan atau agresi yang merupakan ekspresi marah itu sebenarnya mau lo lakuin atau enggak, itu tergantung banyak faktor gitu. Kan pasti lo sering ngerasa ya, kalau lagi marah misalnya ada sensasi fisik yang sangat khas gitu di tubuh kita. Ya emang benar gitu, saat marah tubuh kita bereaksi. Tekanan darah kita naik, kita jadi reaktif terhadap rangsangan di sekitar kita. Fungsi kognitif kita juga menurun saat marah, jadi sulit berpikir jernih. Dan emosi marah juga seringkali berujung pada agresi, atau kayak kita mukul orang gitu. Nah, agresi sendiri itu apa? Agresi adalah perilaku yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, gitu. Jadi kayak marahnya gak kekontrol lah, jadi kita pengen nyakitin orang. Nah, terus apa aja faktor yang menentukan marah jadi agresi atau enggak gitu, jadi negatif atau enggak? Well, salah satu faktor penentu rasa marah bisa berubah jadi perilaku agresi adalah intensitas emosi marah itu sendiri. Semakin besar intensitas rasa marah, semakin besar motivasi untuk melakukan perilaku yang agresif gitu. Dan semakin besar untuk emosi mengalahkan kemampuan mengontrol diri. Kenapa kayak gitu? Karena pas intensitas marah kita tinggi, fungsi kognitif kita juga terpengaruh gitu. Kita jadi gak objektif lagi dalam mempersepsikan ancaman penyebab kita marah. Dan malahan kita jadi mempersepsikan semua ancaman secara berlebihan. Nah, tapi tenang, sebenarnya emosi yang kuat gak serta-merta bikin lo agresif gitu. Masih ada banyak faktor, kayak yang tadi gue bilang ya. Ekspresi marah itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kalau lo ngerasa marah ya wajar, tapi ekspresinya itu ditentukan, itu dari berbagai faktor yang akhirnya menentukan apakah akhirnya lo jadi agresif atau enggak. Emosi marah itu berkaitan dengan dua bagian otak, yaitu amigdala dan prefrontal cortex.
Amigdala itu perannya adalah merespons bahaya dari luar yang tentunya merupakan pemicu agresi gitu. Tapi agresi belum tentu muncul meskipun ada bahaya yang kita persepsikan di amigdala. Perilaku agresi ditentukan oleh prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini adalah bagian otak kita berpikir untuk mengontrol diri kita gitu. Jadi prefrontal cortex ini itu memang bisa bikin kita mengontrol gitu. Amarah kita bakal sejauh mana. Kalau prefrontal cortex kita sangat aktif, maka munculnya perilaku agresi akan semakin kecil. Jadi, menurut penelitian, prefrontal cortex yang dimiliki oleh pembunuh dan oleh tahanan hukuman mati biasanya cenderung lebih tidak aktif daripada orang biasa gitu. Yang nantinya sebenarnya berdampak pada ketidakmampuan mengatur emosi gitu. Jadi biasanya orang-orang yang kriminal itu cenderung nggak punya prefrontal cortex yang aktif dan kuat gitu ya. Nah, terus gimana caranya biar kita mengurangi agresivitas seminimal mungkin gitu saat sedang marah? Jadi ekspresi marah itu terdiri dari 3 komponen, yaitu verbal, non-verbal, dan juga paralinguistik. Nah, jadi kayak verbal itu kata-kata yang dikeluarin, kalau non-verbal itu bahasa tubuh ya, mimik wajah, dan paralinguistik adalah nada suara yang meninggi gitu ya. Jadi lebih ke intonasinya. Nah, sebelum ngelakuin upaya menekan tingkat agresi saat marah, ada baiknya lo mengenali dulu dengan cara apa sih lo mengekspresikan marah itu. Lo bisa cari tahu dengan melakukan refleksi diri. Coba ingat waktu-waktu di mana lo mengekspresikan rasa marah. Gimana caranya lo mengkomunikasikan rasa marah itu? Apakah lo pasif agresif, atau lo cenderung menghindari orang yang bikin lo kesel, atau lo malah jadi agresif banget dan melampiaskan amarah lo ke orang lain gitu, bahkan sampai mukul. Nah, dari sini lo bisa coba identifikasi masalah yang mungkin muncul dari cara lo mengekspresikan rasa marah. Nah, langkah kedua yang bisa lo lakuin adalah melatih mengkomunikasikan kemarahan dengan asertif. Jadi ada bedanya nih, ada asertif, ada agresif, ada pasif gitu. Biasanya kalau yang asertif itu kita lebih mikirin perasaan orang lain pas lagi nyampein. Tipsnya adalah dengan menggunakan I feel statements atau lebih banyakin kata-kata gue ngerasa, aku merasa gitu. Dibandingkan lo kok gini gitu. Dan jangan lupa juga untuk kasih tahu alasan dari perasaan lo. Contohnya lo lebih baik bilang gue ngerasa kesel kalau misalnya lo datangnya telat soalnya kesannya lo kurang hargain gue. Daripada lo bilangnya kayak kenapa sih tiap latihan lo selalu datang telat? Gue jadi kesel. Nah, jadi kayak lebih baik gue-nya dulu ditekankan, jadi gue ngerasa kayak gini nih, dibandingkan kita ngejudge dan marah-marah ke orang, lo kok gini. Nah, gitu ya. Jadi fokus pada penyampaian perasaan yang lo rasain dibandingkan ngomongin tindakan orang lain yang bikin lo marah gitu. Ini bisa membantu memastikan bahwa orang lain gak ngerasa dituduh gitu, dan mereka pada umumnya bakalan lebih terbuka dengan apa yang lo coba bilang gitu ya. Lo bisa coba ngurangin intensitas marah lo juga dengan menilai ulang pemicu marah lo. Misalnya lo dikritik dengan cara yang kurang baik dan itu memancing amarah lo. Nah, meskipun lo sedang mengalami emosi marah, lo bisa menunda mengekspresikan marah lo dan menginterpretasikan ulang niat orang yang mengkritik lo tadi. Jadi kayak kalau lo lagi marah, mungkin kalau orang Islam ya wudu dulu gitu untuk ya udah mencoba menilai ulang ini sebenarnya gue marah karena apa sih. Dan lo bisa juga bilang kayak gini dalam hati gitu. Niat orang itu baik, tapi mungkin ya dia sedang ada dalam tekanan gitu. Jadi nada bicaranya juga tinggi gitu, nggak enak. Nah, kalau langkah-langkah sebelumnya udah lo coba, tapi masih belum berhasil juga, lo bisa minta bantuan orang lain untuk belajar mengelola emosi marah. Coba aja gitu mempelajari cara-cara alternatif dalam mengekspresikan amarah lo supaya nggak nyampe ke perilaku agresif. Dengan lo belajar ke orang lain gitu ya, lo minta feedback, lo minta kayak masukan, orang lain itu bisa menyumbang pendapat dan perspektif tentang pola pikir dan perilaku yang buruk gitu. Dan juga yang baik saat lo sedang mengalami emosi marah itu. Nah, kalau misalnya lo bingung mau nyari bantuan atau belajar ke siapa, sebenarnya 1% sendiri bakalan buka webinar dengan topik Atur Rasa Marah, Hindari Negativity. Ini bakalan diadain tanggal 19 Juli. Nah, kalau misalnya lo nonton ini abis tanggal 19 Juli, nanti biasanya kita akan ngejual recorded webinarnya. Tapi buat lo yang belum, nah ini kesempatan nih buat lo untuk nonton diskusi live sama narasumbernya siapa aja, yaitu gue sendiri, founder dari 1%, dan ada juga psikolog klinis 1% gitu ya. Nah, setelah selesai webinar, lo masih bisa diskusi lebih lanjut sama narasumber lewat grup chat komunitas 1%. Biasanya sih rame di grup chat ini setiap jam-jam kita mau diskusi gitu. Untuk ngebahas apa ya? Dalam topik ini berarti ngebahas manajemen marah yang lebih mendalam. Dan ngedapetin latihan sekaligus bimbingan tambahan kalau misalnya lo pengen ada konsultasi gitu. Yang lo pengen ada pertanyaan lah yang belum benar-benar teratasi. Nah, lo juga bakalan dikasih beberapa worksheets, jadi tugas berupa worksheet ya, supaya nanti ada follow up dan lo bisa tetap berkembang walaupun sesi webinar udah selesai.
Jadi ada tugasnya, nggak udah webinar udah beres, enggak gitu. Tapi ada tugasnya juga supaya nanti lo bisa update progresnya dan mengembangkan diri lo menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau lo tertarik dengan webinar ini, lo bisa daftar atau cari-cari tahu dulu aja lebih lanjut dengan klik link di description box. Nah, ingat aja kalau misalnya orang yang kuat itu bukan orang yang bisa marah-marah ke orang. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menaklukkan rasa marah yang dia rasakan. Yang bisa menerima rasa marahnya dan bisa mengontrol. Oke? Marah memang emosi yang memiliki fungsi bertahan hidup untuk mempertahankan kepentingan dan kebahagiaan. Dan memang ya wajar untuk marah. Tapi marah yang tidak terkontrol bisa mengarahkan individu ke perilaku agresi. Nah, inilah yang harus lo waspadai ya, karena punya konsekuensi negatif buat pribadi kita maupun buat sosial teman-teman kita gitu. Mungkin akhir kata, gue mau ngucapin terima kasih karena udah nonton sampai habis. Semoga video ini bisa ngebuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.